Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang hidup sudah pasti akan merasakan kematian. Karena kematian adalah akhir perjalanan hidup manusia di dunia dan awal kehidupan sebelum kelak di alam akhirat. Sebagai umat Islam, kita hendaknya mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar selamat, baik di alam kubur maupun kelak di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat adalah dengan membaca Al-Quran. Selain Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya, ternyata Al-Quran juga kelak akan memberikan pertolongan bagi siapa saja yang pernah membacanya, baik di alam kubur maupun kelak di hari kiamat. Lalu bagaimanakah pertolongan Al-Quran di alam kubur itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Orang yang suka membaca Al-Quran pasti hatinya selalu merasa tentram dan damai, karena ia selalu merasakan dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, orang yang gemar membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, kelak di alam kubur akan didampingi Al-Quran dan diberikan penerangan sampai ia masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Dalam suatu riwayat diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayat semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit, agar memudahkan prosesi tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Kepada si mayit, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam riwayat lainnya dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat bagi orang yang sering membacanya kelak di alam kubur.
Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok atau Al-Mulk menghalang-halanginya, sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku, terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku melihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Lalu si mayit itu bangkit dalam keadaan senang hati, tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ini ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di alam kuburnya, karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, maka tidak seorang pun, baik anak kecil ataupun orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja orang-orang yang sering membaca dan memahaminya dan mengamalkannya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kita agar selalu gemar membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan isinya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.